Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung, Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Selamat siang kaum muslim pendengar setia Radio Dais. Bagaimana kabar kesempatan siang hari ini? Semoga seluruh pendengar Radio Dais ya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslim, di kesempatan kali ini Cahaya Kolbu ya, program Radio Dais 107,9 FM. Ya, siaran keagamaan program Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah kaum muslim ya. Hadir di ruang dengar Anda insya Allah sampai pukul 11 nanti. Dan di studio alhamdulillah sudah rawuh narasumber bersama Profesor Dr. Haji Musahadi MAG. Ini beliau adalah pengurus MUI bidang pendidikan MUI Provinsi Jawa Tengah dan guru besar ilmu hukum Islam UIN Wali Songo Semarang. Kita sapa dulu Profesor Dr. Haji Musahadi MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya untuk hari Senin kali ini, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dan pastinya semangat ya, Prof ya. Alhamdulillah. Karena akan menemani kaum semangat. muslim insya Allah sampai pukul 11 nanti, Prof, dalam pembahasan kali ini yaitu tentang moderasi beragama dalam konteks menangkal radikalisme dan intolerisme gitu ya, karena kita hidup di Indonesia ya, beragam agama, budaya semuanya ada di sini, Prof. Bagaimana nih sikap kita seharusnya sebagai umat muslim untuk bisa melihat ini dalam moderasi beragama nih, Prof? Ya, yang pertama bahwa kita ini masyarakat yang pluralistik. Masyarakat yang majmuk, terutama dari sisi agama. Nah, dalam kemajmukan itu, maka tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa meletakkan keragaman itu dalam fungsi yang baik, yang memungkinkan masing-masing orang yang berbeda itu bisa berhubungan, berkomunikasi, hidup bersama, hidup berdampingan secara baik. Karena kalau kita ini beragam, dan masing-masing itu dalam bahasa Jawa niki pek menangi dewe, kemudian tidak ada sikap toleran, kemudian apalagi sampai kemudian menggunakan cara-cara kekerasan untuk menegaskan jati dirinya sendiri. Wah, yang terjadi tentu bisa kita bayangkan gitu. Sehingga menurut saya memang kemajmukan itu adalah berkah. Karena dalam kemajmukan itu ada potensi besar yang kita kalau bisa bersinergi, kemudian membangun kebersamaan, tantangan apa saja bisa kita selesaikan. Itu akan menjadi berkah. Tapi juga yang namanya kemajmukan keragaman, terutama dari sisi keragaman agama, itu bisa menjadi malapetaka kalau kita tidak mampu untuk memadukan dan mensinergikan berbagai jenis dan berbagai aspek dari keberbedaan pada masing-masing masyarakat kita. Itu. Sehingga menurut saya ya, kita perlu mensyukuri keragaman masyarakat Indonesia ini. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukurinya itu dengan cara menyikapi dengan baik, identitas masing-masing itu tetap bisa dipertahankan, tetapi tanpa harus bertabrakan satu sama lain yang melahirkan konflik itu sesungguhnya Masya Allah itu, apalagi konflik agama ya. Kalau konflik agama itu ya Allah dimensinya luar biasa, dan impactnya, dampaknya juga sangat luar biasa karena menyangkut ini ya. Kalau menyangkut keyakinan itu proses untuk integrasi kembali, untuk penyatuan kembali, untuk rekonsiliasi itu juga tantangannya lebih berat gitu. Sehingga memang sejak awal masyarakat beragama itu harus betul-betul menyadari betapa keragaman itu sesungguhnya punya potensi keberkahan, tapi keragaman juga punya potensi
bencana dan malapetaka jika kita tidak bisa meletakkan dan menyikapinya dengan bijaksana. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi memang harus bisa lebih bijaksana lagi ya, Prof ya. Dan ini mulai dari mana dulu, Prof, untuk bisa menyikapi sebelum kita melihat keluar dari diri kita atau mungkin dari lingkungan terkecil untuk bisa melihat moderasi beragama itu? Ya, moderasi beragama itu kan sesungguhnya kalau mau dibikin sederhana itu ya cara pandang, sikap, perilaku yang selalu mengambil posisi tengah, tidak ekstrim, dan menjunjung tinggi nilai keadilan di dalam beragama. Kita akan tahu, Mbak ya, yang namanya agama itu, agama apapun, sesungguhnya dia dimulai dari wahyu Tuhan. Dalam konteks Islam tentu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wahyu ini wujud konkretnya itu kan berupa teks atau nasun ilahiyun, teks agama. Nah, teks agama ini kan untuk bisa diterapkan, diimplementasikan itu pasti melalui prosedur pemahaman, interpretasi dengan menggunakan apa? Instrumen akal, instrumen ra'yu dari para tokoh-tokoh agama yang otoritatif, tokoh-tokoh agama yang memang memiliki kualifikasi untuk memahami, menafsirkan, yang pada gilirannya dia akan menjadi pandangan-pandangan keagamaan yang karena dia lahir dari tokoh-tokoh, maka dia akan diikuti oleh masyarakat, oleh umatnya masing-masing. Nah, nas atau teks Al-Quran, Al-Hadis dalam konteks agama lain ya, Injil dan seterusnya, itu kan sesungguhnya sangat terbuka, dia ditafsirkan seperti apa saja, itu bisa sebenarnya. Nah, tentu tafsir agama itu ada yang, mohon maaf, sangat tekstualis, sangat harfiah, sangat letterlek, dalam bahasa Semarangnya ya patok bangkrong, beguguk makuto waton ya. Tidak ada ruang demokrasi, tidak ada ruang untuk melakukan proses reinterpretasi atau penafsiran kembali yang sesuai dengan tantangan dan perubahan dinamika masyarakat. Nah, jenis tafsir yang begini itu memang sangat memungkinkan agama itu difahami secara kaku. Bahkan pada tingkat tertentu ekspresinya, wujud nyatanya itu bisa dalam pengertian yang sangat radikalistik. Gitu. Artinya apa? Agama itu kemudian memberi formula tunggal. Formula tunggal itu begini, ibarat pokoknya makananmu apa, minummu air putih gitu misalnya. Nah, padahal teks agama, nas keagamaan, nas agama ya, nasun ilahiyun itu sesungguhnya bisa dipahami secara bijaksana. Jadi dalam bahasa akademik ya, itu seseorang memahami teks agama itu bisa menggunakan sampai masuk kepada memahami maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah nilai substantif, nilai terdalam dari pesan agama itu apa. Yang itu tentu pemahaman terhadap nas-nas agama itu bisa sangat kontekstual. Sangat kontekstual. Dan ini bukan sesuatu yang baru ya. Artinya bukan kemudian ulama-ulama sekarang berusaha untuk seperti itu. Dari generasi ke generasi, pemahaman agama itu ada yang memang secara tekstual, ada yang secara kontekstual. Ya, kita bisa melihat zaman sahabat saja,
zaman sahabat, zaman Nabi masih sugeng saja, itu sesungguhnya cara berpikir sahabat itu beda-beda. Yang itu menunjukkan level kedalaman pengetahuan, kemudian kemampuan untuk menangkap makna terdalam dari apa yang dimaksud oleh wahyu Tuhan, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeda. Nah, tentu dalam konteks moderasi beragama, supaya kita bisa mengembangkan cara berkehidupan keagamaan yang toleran, peace, damai, kemudian saling respect, menghormati antara kelompok agama tertentu dengan kelompok agama yang lainnya. Ya tentu yang pertama, ya kita perlu mengembangkan model, perspektif, cara memahami agama yang lebih wise, yang lebih bijaksana, sampai pada level bagaimana mengungkap, kemudian menemukan, mengeksplorasi makna terdalam dari agama itu. Yang sesungguhnya kalau kita membaca literatur klasik terkait dengan bagaimana maqasidus syariah, maksud Tuhan di dalam menetapkan syariah itu, kita sesungguhnya bisa menangkap bahwa Allah itu menurunkan agama, ya, Allah itu menurunkan agama, menetapkan syariah, itu sesungguhnya adalah lima sholihil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Jadi kemaslahatan hamba ini yang saya rasa memang menjadi sesuatu yang harus banyak dipertimbangkan dan ditekankan dalam pemahaman agama. Sekali lagi, yang pertama tentu kalau kita kepingin mengembangkan moderasi beragama, ya kita harus mendiseminasi, menyebarluaskan cara pandang keagamaan yang lebih substantif, yang tidak hanya terjebak pada makna zuhiriyah, makna teks, makna literalistiknya, tapi kita mampu untuk menangkap karpe opo dari apa yang dimaksud Tuhan, apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Karena begini, dalam kehidupan kita ini, kita seringkali mementingkan aspek-aspek penampakan. Bukan uka-uka loh ya, penampakan terus agak uka-uka. Penampakan itu pengertiannya pada aspek simbol. Tapi kita seringkali kehilangan esensi, kehilangan substansi. Dalam kehidupan kita sering begitu. Nah, kalau kita itu bisa tidak terjebak hanya pada makna-makna simbol, tapi kita juga bisa menyelam lebih dalam untuk menemukan makna yang lebih esensial terkait dengan pesan-pesan ilahiyah, syariah agama Islam, syariah agama-agama itu, insya Allah kita akan bisa menempatkan diri secara lebih wise, secara lebih bijaksana. Itu. Yang kedua, tentu yang juga sangat penting adalah kita memahamkan kepada masyarakat kita bahwa yang namanya perbedaan itu adalah desain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memang menciptakan manusia ini beragam. Jadi adalah mission impossible. Mission impossible atau misi yang tidak mungkin kalau kita itu mau menyeragamkan umat manusia itu. Manusia itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala beragam. Sejak dari sononya. Ya kan? Sejak dari sononya. Nah, karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu beragam, ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kan? Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari min dzakari wa untha. Dari jenis laki-laki dan jenis perempuan.
Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian manusia itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, li ta'arafu, untuk saling ta'aruf, saling mengenali. Apa ini maksudnya? Ini adalah pengakuan, ini adalah deklarasi Quran bahwa manusia itu beragam. Jadi jangan sampai ada nafsu untuk menyeragamkan orang. Misalnya orang se-Indonesia ini muslim kabeh, itu justru malah melawan kodrat. Orang se-Indonesia ini misalnya NU semua, atau orang se-Indonesia Muhammadiyah semua, orang se-Indonesia ini FPI semua gitu misalnya. Itu impossible. Karena apa? Karena memang manusia itu beragam. Manusia itu beragam. Karena manusia itu beragam, maka misi kita itu bukan untuk bagaimana manusia itu wabuh jadi seragam itu, bukan. Tapi adalah bagaimana mengembangkan sikap, mengembangkan perspektif tentang keragaman itu yang produktif dan fungsional untuk membangun kehidupan bersama. Arahnya harus ke situ. Dan dengan cara seperti ini perspektif moderasi beragama. Artinya apa? Artinya bahwa keragaman itu kemudian diakui sebagai suatu kodrat, dan itu tidak bisa dirubah karena kodrat ya, kita diciptakan beragam. Sebenarnya kalau Allah itu menghendaki, gampang loh bagi Allah itu. Kalau manusia itu dadekno umatan wahidatan, umat yang satu, tunggal, wis podo kabeh gitu misalnya. Nanti nggak seru dong, Prof. Tapi kan nggak seru. Masa seperti kalau kita ini, mohon maaf ya, ke taman bunga. Bunganya isine cuman sak warna tok, atau merah kabeh, hijau kabeh, atau kuning kabeh, you know. Okay. Nggak kurang keren itu, nggak keren. Tapi kalau bunganya warna-warni kan indah gitu. Nah, maka gampang bagi Allah itu. Semua orang jadikan satu model kan bisa. Tapi Allah nggak melakukan itu. Allah menciptakan manusia ini beragam. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita ini kemudian untuk moderasi beragama itu betul-betul bisa tertanam dengan baik di masyarakat kita. Kita harus banyak-banyak menyampaikan di banyak forum, mensosialisasikan tentang pentingnya moderasi beragama dengan membuat logika-logika yang sederhana yang memungkinkan masyarakat itu menjadi menjadi gampang menangkap. Itu misalnya begini. Nah, manusia mbok padake kabeh ndak mungkin. Beda-beda karena masing-masing manusia itu diberi instrumen akal, ada software akal. Ada akal itu bisa berpikir, meresponi sesuatu secara beragam, tergantung pengalaman hidup mereka. Orang itu kalau misalnya ya lahir di lingkungan pesantren, di lingkungan kauman dekat masjid itu nanti otomatis kan dia akan diinstal ibarat komputer ya. Itu software yang diinstal ke otak kita, ke diri kita, ke kepribadian kita, ke software jiwa kita. Itu adalah sesuai dengan yang diinstal itu. Yang itu nanti dia akan meresponi realitas apa saja, memahami apa saja di lingkungannya. Itu berdasarkan yang masuk ke kita. Itu misalnya lingkungannya itu misalnya lingkungan NU. Dia kalau sholat subuh ya pakai kunut gitu misalnya. Otomatis dia akan terstruktur di dalam kehidupannya, terkonstruksi di dalam jiwanya, dan termasuk pandangan keagamaannya ya bahwa sholat subuh itu ya pakai kunut. Nanti pada saat dia nggak berhadapan dengan orang sholat subuh nggak pakai kunut gitu misalnya, ya itu dia akan membuat struktur respon dari dirinya terhadap sesuatu realitas yang berbeda dengan dirinya, yang dalam istilah keren zaman sekarang itu al-akhar. Nah, supaya ini dia nanti itu tidak kemudian mengekspresikan respon yang kemudian tidak produktif, artinya kemudian ini beda dengan saya,
Maka kalau beda itu berarti dia itu langsung diklaim, oh kalau begitu dia itu sesat, itu kafir, oh dia itu jurusannya neraka gitu. Ini kan harus diberi pemahaman tentang bagaimana yang namanya teks keagamaan itu bisa dipahami, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teks Quran, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW itu bisa dipahami secara beragam oleh masing-masing komunitas sesuai dengan daya nalarnya, kemampuan untuk akses kepada sumber-sumber pengetahuan mengenai ajaran agama, baik pada level misalnya dalam konteks contoh tadi ya, pada level fikih, pada level praksisnya atau praktisnya, sampai di atasnya pada level usulul fiqh, ilmu-ilmu terkait dengan atau pengetahuan terkait dengan bagaimana dasar-dasar istinbatul hukmi atau menetapkan hukum, sampai kepada yang lebih tinggi lagi pada al-falsafatu tasyri' atau filsafat atau hikmatu tasyri' atau filsafat tasyri' penetapan hukum Islam. Kalau kemudian level-level ini dia kaya, dia akan mudah untuk menyikapi the others, menyikapi pihak lain yang berbeda atau al-akhar. Dengan cara apa? Qabulul akhar, menerima pihak lain yang berbeda dengan kita sebagai eksistensi juga gitu, sebagai sesuatu yang faktanya ada gitu, yang berbeda dengan itu banyak gitu. Ini tadi sana contoh saja. Tapi yang penting adalah bahwa apa yang kita pahami dari ajaran agama kita, ya, itu kemudian nanti akan berhadapan dengan banyak sekali kemungkinan cara pandang yang berbeda dari apa yang kita pahami dalam beragama itu. Itu pasti tidak bisa ditolak itu, tidak bisa ditolak. Dan sekali lagi, semakin kita ini bisa memahami dengan perspektif yang lebih luas, dengan pengetahuan yang lebih mendalam, insya Allah kita bisa menempatkan diri secara lebih bijaksana terkait dengan perbedaan-perbedaan itu. Dari situ maka akan muncul ta'arufu tadi itu, berta'aruf, mengenali. Kalau mengenali kan kemudian bisa memahami satu sama lain. Setelah memahami kemudian bisa saling mengakui eksistensi itu. Setelah itu kemudian bisa sampai pada level bersinergi, melakukan ta'awun, kerjasama gitu loh, saling tolong menolong dari kelompok-kelompok yang berbeda secara agama itu, secara agama maupun tafsir keagamaan. Karena perbedaan beragama itu tidak hanya pada level bahwa kita beda agama dalam arti yang satu Muslim, yang satu Hindu, yang satu Kristen, yang satu Katolik, yang satu Konghucu dan seterusnya. Bukan hanya itu. Bahkan dalam internal agama itu sendiri, semua agama itu memiliki faksi-faksi, memiliki kelompok-kelompok dalam pemahaman agama, interpretasi keagamaan, sampai pada level membentuk komunitas atau kelompok-kelompok yang memiliki identitas yang sama dalam satu kelompok keagamaan. Lah masing-masing mereka ini juga perbedaan juga. Dalam konteks sesama Muslim, mereka adalah Muslim. Dalam konteks misalnya Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, dengan FPI, dengan Al-Wasliyah, ya. Ini mereka juga kategorinya adalah pihak lain yang berbeda, gitu kan, sama pihak lain yang berbeda, gitu. Nah, itulah sebabnya maka sekali lagi yang kedua adalah bagaimana membuat masyarakat kita itu menjadi, terutama para pemimpin-pemimpin agama, para tokoh-tokoh agamanya, gitu. Agar memiliki wawasan keagamaan yang lebih luas, tidak hanya pada level praktis, dalam konteks hukum Islam gitu misalnya, tidak hanya pada level ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah yang kemudian dijabarkan menjadi ilmu fikih itu, tapi pada level sampai ini memahami
istimbatul hukmi, memahami dalil-dalil hukum, bagaimana mengambil kesimpulan hukum dari nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan ya berbagai macam kaidah usul, kaidah fikih dan seterusnya, bahkan sampai pada memahami ini adilatul ahkam, dalil-dalil hukum yang sangat beragam, sampai pada level yang lebih puncak lagi adalah memahami al-falsafatut tasyri', yakni filsafat atau hikmah tasyri'iyah, yakni dimensi yang lebih dalam untuk memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan keagamaan, aturan-aturan agama untuk kita, untuk umat manusia ini menjadi seperti itu. Dan yang berikutnya tentu pada level yang lebih teknis, ini kan yang pertama tentu kan tadi itu soal sosialisasi pengetahuan, sosialisasi konsep tentang beragama yang moderat, beragama yang tadi itu cara pandangnya itu ya dalam lagunya itu yang tengah-tengah saja. Kan ada lagunya itu, yang tengah-tengah saja. Itu yang lebih fungsional, yang lebih produktif, yang lebih enak, yang lebih baik gitu. Nah, jadi yang wasatiyah, yang i'tidal, dan yang tawazun, berkeseimbangan, kemudian tegak lurus, adil, dan moderat. Nah, ini pada level sosialisasi. Tapi setelah itu kita juga perlu untuk melakukan proses pelembagaan. Pelembagaannya itu apa? Ya, kita bisa melempatkan atau melembagakan proses institusionalisasi dari pengetahuan dan wawasan tentang moderasi beragama itu pada lembaga-lembaga yang kita miliki. Ya, misalnya pelembagaannya itu ya dengan membuat instrumen regulasi pada level aturan-aturan terkait agama yang moderat. Yang moderat itu pengertiannya ya di situ ada pengakuan dari masing-masing pihak lain yang berbeda, kemudian yang memungkinkan tumbuh suburnya sikap toleransi, yang kemudian ada penghargaan, respek terhadap pihak lain yang berbeda gitu. Dan juga yang menurut saya sangat penting, kita juga perlu untuk ini memperluas dan memperbanyak ruang-ruang perjumpaan antar pihak lain yang berbeda itu. Ruang-ruang perjumpaan itu menjadi penting tuh tadi itu supaya masing-masing orang itu ngerti tentang pihak-pihak lain yang berbeda dengan kita. Orang-orang Muslim kalau sering ada forum-forum atau ruang-ruang yang memungkinkan mereka berjumpa satu sama lain, otomatis dia kan menjadi lebih ngerti. Oh, yang Muslim ngerti misalnya dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang Katolik. Oh, ngerti. Oh, ini begini, ini begitu, ini begini, begitu. Karena kalau tidak ada ruang perjumpaan, masyarakat beragama itu cenderung untuk berimajinasi berdasarkan pikirannya sendiri terkait dengan pihak lain yang berbeda itu. Ya, memang begitu. Jadi harus ditemukan gitu ya. Ruang-ruang pertemuan, perjumpaan itu. Perjumpaan itu bisa perjumpaan fisik, perjumpaan pikiran, perjumpaan hati gitu. Jadi itu harus diperbanyak gitu. Harus diperbanyak. Karena begini, saya tuh punya pengalaman sangat menarik ya. Apa itu? Saya pernah diminta oleh Kementerian Agama pusat itu, untuk menjadi fasilitator, namanya itu training mediasi yang dikemas dalam training multikulturalisme. Tapi pesertanya itu guru-guru agama, lintas agama di Indonesia Timur sana. Di Indonesia Timur, di Ternate. Saya itu mengamati
begitu tahap pertama mereka itu datang di forum itu, di majelis itu mereka mengelompok berdasarkan agamanya masing-masing. Jadi misalnya guru-guru agama Katolik ya kumpul sak petuduk kelompok di sebelah sana, yang Muslim di sebelah sana, yang Hindu sebelah sana, yang Katolik sebelah sana, gitu. Itu pada tahap baru pertama kali, hari pertama. Tapi kan kita punya desain training itu yang kemudian tidak menggurui, tidak ceramah gitu. Kebetulan desain kita itu keren gitu ya. Kita lakukan dengan training cara belajar orang dewasa. Ya kemudian ya kita itu pakai metode yang sangat beragam. Misalnya role playing, bermain peran dan seterusnya, diskusi kelompok, namanya game, namanya bermain. Jadi orang tua-tua itu. Tapi begitu hari kedua, hari ketiga itu sudah mix, mereka itu sudah seperti nggak ada sekat lagi, seperti nggak ingat. Yang satu itu Muslim, yang satu Katolik, yang satu Kristen, yang satu Hindu, nggak ingat. Kayaknya semua itu peserta membaur gitu ya, peserta kegiatan itu. Nah ini kalau di ini apa namanya ditarik ke yang lebih tinggi dalam konteks keindonesiaan gitu. Kita kan kalau bisa melakukan perjumpaan yang seperti itu, orang kemudian tidak terlalu berpikir dalam konteks bernegara, berbangsa. Ya kita ini Indonesia gitu. Kita ini Indonesia. Tidak lagi kita ini apa namanya selalu saja begitu bertemu langsung dia siapa dalam konteks perbedaan agama. Tidak begitu. Lah ini yang saya sebut sebagai memperluas, kemudian meningkatkan frekuensi dan meng-create sebanyak-banyaknya ruang-ruang perjumpaan antara pihak-pihak yang berbeda dari sisi agama dan apa namanya pola keberagamaannya atau ekspresi keagamaannya yang berbeda itu. Jadi untuk hidup dalam moderasi beragama ini sebenarnya gampang ya Prof ya? Ya bisa gampang, bisa angel. Nah, nanti gampang pada level teorinya gampang, tapi prakteknya ini kan melibatkan prakteknya banyak nanti akan dijelaskan kembali oleh Profesor Musa Hadi setelah lagu berikut. Dan untuk kaum muslim yang ingin bergabung ya bisa di SMS dan WhatsApp Radio DS 082133670000 atau di 6746352 yang lagi menyaksikan juga melalui Facebooknya Radio DS DSM AJT dan aplikasi DS Play. Monggo silakan untuk bisa bergabung. 107,9 Radio Dais terdepan dalam dakwah dan nada. Ya, kembali lagi kaum muslim masih bersama Eva dan Profesor Dr. Haji Musa Hadi MAG kaum muslimnya di acara Cahaya Kolbu Radio Dais 107,9 FM. Siaran keagamaan program Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah kaum muslim dengan temanya moderasi beragama dalam konteks menangkal radikalisme dan intoleransi ya. Untuk Anda yang mau bergabung monggo silakan. Kami siapkan untuk phone live-nya 6746352, SMS dan WhatsApp 082133670000. Prof, mengenai pembahasan yang panjang lebar tadi, apakah benar untuk moderasi beragama itu mudah Prof? Karena kalau di tempat saya, kampung saya itu ya Prof ya, satu RT itu agamanya macam-macam Prof, dan ketemunya hanya di momen Agustusan, kemerdekaan, masak bareng, lelean bareng seperti itu Prof. Ya, mudah atau sulit ini faktornya kan banyak ya. Faktornya bisa pada karakteristik masing-masing orang. Karena begini ya, orang memahamkan orang itu bukan sesuatu yang sederhana faktanya. Apalagi di era sekarang. Di era sekarang itu ketika masyarakat itu aktivitasnya di dunia maya itu luar biasa intensif sekarang dengan media sosial, maka memahamkan orang dan memberitahu tentang kebenaran, tentang sesuatu pengetahuan yang baik, itu tantangannya luar biasa. Karena dalam dunia maya, informasi apapun itu bisa hadir dan masuk
di media sosial kita 24 jam. Dan cepat sekali Cuman ya Prof, cepat. ya. Dan mohon maaf, informasi itu sangat beragam, macam-macam, dari yang memang valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada yang memang informasi yang nggak jelas juntrung dan ujung pangkalnya. Yeah. Ada informasi bahkan yang memang sengaja didesain oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendistorsi, untuk mengacaukan, untuk merusak karena kepentingan-kepentingan tertentu. Pada umumnya adalah kepentingan politik. Ada kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan kemana ekonomi, ya. Itulah sebabnya maka sungguhnya moderasi beragama dalam masyarakat kita yang sekarang itu tantangannya berat untuk diseminasi dan memahamkan orang. Nah, apalagi kalau kita mengacu pada idiom-idiom yang dipakai oleh para peneliti kita, ilmuwan-ilmuwan sosial kita sekarang ini. Kita ini berada dalam era post-truth, pasca kebenaran. Post-truth itu maksudnya itu apa? Maksudnya era sekarang ini dengan mudahnya orang itu men-share dan mengklik informasi apapun, berbagi dan seterusnya di dunia maya, di dunia digital kita. Maka kita ini berada pada era di mana keyakinan kita dan perasaan kita itu justru lebih dominan dalam menentukan kebenaran. Iya, yang diyakini. Jadi fakta itu tidak jauh berpengaruh, tidak lebih berpengaruh dalam mengkonstruksi kebenaran realitas daripada keyakinan kita dan perasaan kita. Okay. Artinya apa? Yang dianggap benar itu bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan cocok enggak dengan keyakinan kita dan cocok enggak dengan perasaan kita. Nah, dalam konteks seperti ini, mohon maaf, luar biasa. Kita punya tantangan luar biasa untuk moderasi beragama itu. Karena apa? Karena orang-orang yang, mohon maaf ya, kelompok-kelompok yang memiliki pandangan-pandangan yang radikalistik, intoleran, itu juga menggunakan instrumen yang sama, media sosial, untuk berdakwah, untuk mempengaruhi nalar masyarakat, cara berpikir masyarakat, dengan ya tentu saja dengan konten-konten yang didesain yang selaras dengan pikiran-pikiran dan perspektif keagamaan mereka. Ya kan? Okay. Nah, bahkan kalau kita mau amati dan mau kita teliti, konten-konten yang saya sebut ini yang justru lebih banyak mendominasi dunia digital kita, dunia maya kita. Maka kalau disebut tadi itu sebenarnya itu mudah apa sulit? Mudah pada level teori. Pada tadi yang saya umumkan kan secara teoritik, yang bisa kita lakukan adalah ini. Yeah. Tapi tantangannya juga luar biasa berat sekali. Gitu. Apalagi mohon maaf ya, saya mengistilahkan kita ini menghadapi fenomena agama prasmanan. Fenomena agama prasmanan itu maksudnya kalau kita itu datang ke resepsi, semua menu kan disajikan. Yeah. Di counter-counter di meja masing-masing, dan kita datang itu kita bebas untuk memilih konten atau memilih menu yang mana yang cocok dengan selera kita. Itu yang dan banyak orang yang nggak berpikir apakah itu sesuai dengan status kesehatan diri kita apa tidak. Misalnya kadang-kadang banyak orang yang lupa kalau kolesterolnya tinggi, lupa kalau gula darahnya tinggi. Begitu ada menu sikat saja, pokoknya yang penting enak menurut saya gitu kan. Ada yang begitu. Sama agama prasmanan itu yang saya maksud, itu fenomena agama prasmanan itu bahwa formula-formula pemahaman keagamaan, formula-formula ajaran agama yang hasil dari tadi itu pemahaman, interpretasi, penafsiran, formulasi dari teks-teks ilahiyah itu, nasun ilahiyun
itu macam-macam dijajakan di internet, di situs-situs berbagai macam. Itu dari yang sangat kuaku, sangat radikalistik, sampai yang sangat liberalistik. Liberalistik maksudnya ya sampai opo-opo oleh, yang sangat permisif. Jadi apa yang mulai dari yang apa saja itu nggak boleh, sidik-sidik haram, sampai pada yang sebelah kanan itu permisif, liberal, opo-opo oleh. Nah, tentu ini dijajakan semua, ditawarkan semua, dan fenomena agama prasmanan, orang-orang itu berada di dunia digital itu, kemudian mengambil sendiri-sendiri menu mana, konten mana yang, dan sekali lagi di era post-truth itu konten yang dipilih itu ya bukan mana yang paling benar berdasarkan fakta, tapi mana yang paling cocok dengan keyakinannya dan yang paling bisa menyauti perasaan dan kesenangannya. Sesuai dengan perasaan dan kesenangannya. Gitu ya. Lebih-lebih, mohon maaf, lebih-lebih ketika kita dihadapkan pada dinamika politik yang mengharuskan kita ini tersegregasi atau terkelompokkan menjadi kelompok A dan kelompok B dan seterusnya gitu, yang juga masing-masing ini kepentingan politik ini juga bisa saja menggunakan idiom-idiom agama untuk legitimasi terhadap kepentingan itu. Dan itu semua ada di dunia internet, di media sosial kita. Lalu bagaimana Prof caranya agar pendengar setia Radio Dawa ini bisa menjadi orang yang mengonsumsi agama prasmanan tapi yang menyehatkan, Prof? Nah ya, tentu yang menjadi sangat penting, yang pertama adalah melihat sumber. Jadi jangan kemudian semua konten yang beredar langsung kita konsumsi. Kita harus melihat sumber. Sumber itu pengertiannya adalah dia itu terbuat dari apa, ya. Kemudian siapa pemasaknya, chefnya itu siapa, aman apa enggak, kredibel apa tidak, otoritatif apa tidak. Itu penting. Maksudnya kalau kita itu ada menu apa yang kita ambil di media sosial, yang kita pertanyakan adalah ini terdiri dari kontennya apa ini? Ada unsur-unsur yang kira-kira itu tidak menyehatkan apa tidak? Di konten itu juga banyak unsur-unsur yang tidak menyehatkan. Ada unsur provokatifnya apa tidak, ada unsur penyesatan apa tidak, ada unsur intoleransi apa tidak, ada unsur provokasi apa tidak, ada unsur fitnah apa tidak, ada unsur ekspresi kebencian apa tidak. Itu harus betul-betul disadari. Yang kedua ya tentu tadi itu melihat ini sumbernya siapa, otoritatif apa tidak. Orang yang memang misalnya kalau ngomong soal agama, kan agama itu dia tidak boleh semua orang itu menafsirkan agama sesuai dengan nafsunya masing-masing. Harus diketahui ini pendapat ini tuh dari mana, dari siapa, sumbernya mana, otoritatif apa tidak, bagaimana transmisi atau isnadnya atau sanadnya seperti apa. Kalau kemudian datang dari seorang tokoh ini memang kompeten apa tidak ngomong tentang ini, dia memiliki latar belakang pendidikan seperti apa. Jangan sampai kemudian orang yang tidak otoritatif menggunakan instrumen agama, menggunakan simbol-simbol agama di ruang publik yang kemudian itu bisa menjadi malpraktek. Mohon maaf, kalau dalam dunia kedokteran saja itu, kalau orang itu mau melakukan tindakan-tindakan medik, itu kan harus dilihat ini sopo iki. Dia pernah belajar ilmu kedokteran di mana, sertifikatnya seperti apa. Nah, tapi masa untuk urusan agama itu orang pinggir jalan sembarang orang kemudian boleh ngomong tentang agama yang nggak jelas, dia pernah ngaji di mana, pernah sekolah di mana, pernah belajar agama di mana, nggak jelas itu misalnya. Kan kita harus bertanya-tanya gitu. Yang berikutnya adalah soal di situ ada
sesuatu yang sangat gini maksudnya, ekstremitas itu begini. Ada konten yang kemudian sangat ekstrim dalam pengertian. Itu juga harus dilihat. Karena biasanya kalau misalnya kalau ada idiom agama kalimatnya begini. Masuk surga secara instan itu misalnya. Masuk surga itu ya angel. Terus instan, kemudian dia formulanya A, B, C yang kemudian di situ mengajarkan nilai-nilai kekerasan misalnya. Kalau Anda kepingin masuk secara instan, meskipun siapapun Anda, meskipun Anda itu pendosa besar, gampang masuk surga dengan instan. Gimana caranya? Caranya Anda harus berjihad, ngebom, begitu mati, Anda langsung diterima dan disambut oleh 70 bidadari misalnya. Nah yang gitu-gitu itu gunakan kritisisme, gunakan daya atau nalar kritis di dalam memahami konten-konten di media sosial tentang agama itu. Jangan mudah untuk kemudian tiba-tiba menerima begitu saja. Gunakan akal sehat. Akal sehat itu kan common sense ya. Common sense gunakan. Karena banyak orang yang karena tadi itu sudah disetir oleh keyakinan dan disetir oleh perasaannya, kenyamanan pokoknya cocok karo sesuai dengan selera saya. Terus kemudian kita kehilangan daya kritis. Itu saya rasa yang penting agar kita ini selalu berada pada pemahaman, cara pandang, sikap dan perilaku yang tidak ekstrim, tidak hulu, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu buas, tapi juga tidak terlalu terikat gitu, tidak terlalu istilahnya itu kita ini kadang-kadang menempatkan diri itu terlalu ekstrim, bisa di kanan atau bisa di kiri. Nah, kalau kita itu moderasi beragama itu ya di tengah. Netral ya, Prof. Di tengah. Netral bukan dalam pengertian netral, karena beragama nggak bisa netral, dia harus bersikap. Pengertiannya itu lebih pada satu, gunakan akal sehat, kemudian hindari cara-cara kekerasan di dalam mencapai tujuan. Itu salah satu indikator. Yang berikutnya adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Maksudnya itu Islam itu saleh likulli zaman wa makan. Islam itu relevan, cocok, baik untuk semua waktu, semua zaman dan semua tempat. Itu artinya apa? Islam itu sesungguhnya syariat agama itu bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi dengan perbedaan ruang dan waktu, perbedaan zaman dan perbedaan geografis. Prof, ada yang bertanya di WhatsApp Radio Dais, ada Tika dari Kaligawe nih Prof ya. Assalamualaikum Prof, melihat beberapa peristiwa radikalisme yang pernah terjadi di negara kita, banyak pelaku yang justru tidak mencurigakan ya sebelumnya. Artinya kita tidak tahu pasti apakah orang di sekitar kita itu terjerumus atau tidak ke radikal gitu ya. Apalagi yang tinggal di desa ya, desanya dengan kurang sosialisasi menangkal radikalisme. Bagaimana nih tanggapan dari Profesor mengenai hal ini? Ya, sangat mungkin. Karena strategi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal menurut yang saya baca itu kan strateginya nggak tunggal, strateginya juga tidak tetap. Mereka juga melakukan evaluasi, kemudian melakukan pembaharuan strategi gitu. Kalau dulu itu kan mereka itu umumnya menggunakan simbol-simbol yang kasat mata gitu. Jadi ajarannya itu lebih ditegaskan identitasnya. Modelnya begini, cara berukanya begini dan seterusnya. Tapi ketika itu dianggap sebagai suatu yang sudah tidak lagi efektif,
Bisa saja. Kemudian dengan melakukan pembahuran dan seterusnya. Maka menurut saya, sekali lagi masyarakat kita untuk supaya kita ini bisa mengidentifikasi secara lebih dini gelagat masyarakat di sekitar kita itu, yang dalam istilah kerennya itu namanya early warning system, sistem peringatan dini terkait dengan radikalisme itu ya kita memang harus tadi itu membuka ruang-ruang perjumpaan yang memungkinkan orang itu bisa saling bertemu, saling memahami, ya, dan saling mengerti. Jadi ada proses interaksi yang intensif antar kelompok masyarakat. Biasanya masyarakat yang apa ya, kemudian dalam tanda petik kecolongan, komunitas yang kecolongan, ternyata ada anggota masyarakatnya itu yang itu biasanya ya memang tidak memiliki kepedulian yang cukup terkait dengan bagaimana tingkah dan perilaku warganya. Kalau tingkah dan perilaku warganya itu sudah teridentifikasi secara baik, biasanya akan lebih mudah untuk diidentifikasi secara lebih dini. Sekali lagi, tapi dengan fenomena strategi yang baru itu, kadang-kadang orang-orang yang masuk di jaringan kelompok-kelompok radikal, bahkan teroris, itu sekarang strateginya membaur gitu. Nah, memang itu harus dibutuhkan cara yang juga sesuai. Gitu. Misalnya, ya, tetapi bagaimanapun juga, kalau kita intensif, kan akan ketahuan. Kalau kita itu punya pertemuan dan perjumpaan yang intensif di dalam komunitas kita dengan anggota komunitas yang satu dengan yang lain, insya Allah itu akan lebih mudah. Karena orang itu kalau intensif bertemu itu sulit untuk menyembunyikan sesuatu, ya kan? Menyembunyikan sesuatu itu lebih mudah kalau kita jarang bertemu. Kalau begitu kita ketemu, ada saja kan clue yang kemudian membuat kita jadi tahu dia sedang punya agenda apa atau menyembunyikan apa. Baik Prof, nggak kerasa sudah di penghujung acara Cahaya Kalbu kali ini. Mungkin ada closing statement dari Profesor untuk tema kita kali ini tentang moderasi beragama dalam konteks menangkal radikalisme dan intoleransi. Ya, saya rasa sekarang ini kita harus semakin menyadari bahwa keragaman kita itu luar biasa, termasuk keragaman agama dan keragaman ekspresi keagamaan. Jadi ad-din sama at-tadayun itu luar biasa keragamannya. Nah, dalam keragaman yang seperti ini maka memang kita ini harus memiliki strategi kebudayaan yang memungkinkan kita itu bisa merawat keragaman itu secara baik. Salah satunya adalah bagaimana kita mendiseminasi, menyebarluaskan, menguatkan cara pandang, sikap, perilaku yang selalu mengambil jalan tengah, posisi tengah, dan adil, tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama, yang kita sebut sebagai moderasi beragama. Kita agak mulai harus waspada, karena saya membaca di laporannya Balitbang Agama Kementerian Agama Republik Indonesia tentang indeks kerukunan umat beragama. Itu tahun 2020 itu mengalami penurunan nilai kerukunan umat beragama dari tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu indeksnya itu berada pada angka 73, sekian itu. Ya, sekarang turun menjadi 67, sekian. Itu kita kan harus waspada ya. Nah, salah satunya ya dengan cara kita bersama-sama bersinergi untuk mensosialisasikan moderasi beragama ini, dan juga semakin mempercepat proses pelembagaannya, dan juga dengan cara apa tadi saya sebutkan, memperluas, mengintensifkan
perjumpaan-perjumpaan pada masyarakat yang berbeda itu secara lebih intensif dan secara lebih berkualitas. Saya rasa dengan ini insya Allah kita akan bisa merayakan perbedaan dan keragaman ini dalam Indonesia Raya yang selalu bersatu, damai, aman, dan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Menarik sekali Prof ya pembahasan kita kali ini di acara Cahaya Kolbu ya, program kerjasama dengan Kementerian dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Semoga ada kesempatan lagi Prof bisa rawuh ke sini berbagi ilmu dengan pendengar siar radio Dais. Kami pamit dari dengar Anda kaum muslim. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas di teman dengar radio Dais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.